Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hari ini pelajaran tematik 4 jam, jadi hari ini kita akan mempelajari langsung dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Pelajaran pertama, mari kita sama-sama buka halaman 28. Di sana ada 4 gambar. Dari gambar ini kita buat keterangan masing-masing gambar, urutan peristiwanya. Gambar 1, Nina mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, ada gambar setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina pun berdoa sebelum makan. Gambar 3, Nina makan makanan yang dibuat ibu. Nina makan dengan lahap. Gambar 4, selesai makan, Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, setelah kita buat urutan peristiwa seperti contoh di buku ini, baru bisa kita buat cerita dari gambar tersebut. Boleh ditambahkan informasi-informasinya. Kita baca sama-sama dalam kotak yang berwarna kuning ini ya. Halaman 29. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera mengganti bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan Adi berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan lahap. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Nina membawa piring kotornya ke dapur. Nah, jadi setelah kita perhatikan gambar, lalu yang kedua langkahnya membuat urutan peristiwa, dan yang terakhir baru bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Pada halaman 29 terdapat 4 gambar lagi. Di sini Ananda buat cerita berdasarkan gambar ini. Tulis di buku, tulis tematiknya ya. Tidak perlu buat urutan peristiwa, langsung saja buat ceritanya boleh. Selanjutnya buka halaman 30. Ayo membaca. Nah, di sini seperti pelajaran sebelumnya mengenai pengamalan sila Pancasila, tepatnya sila yang pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya masih ingat apa simbol sila pertama? Ya, betul sekali. Simbolnya adalah bintang. Jadi untuk pengamalan sila pertama yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pelajaran kali ini kita akan bersyukur ketika makan. Bagaimana cara bersyukurnya? Tentunya yang pertama harus berdoa sebelum makan. Sebagaimana bunyi hadis, ad-du'a'u sila mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi hendaklah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Selain itu, dapat kita baca, bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan ketika makan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. 2. Tidak mencela makanan yang dihidangkan. 3. Menghabiskan makanan yang diambil. 4. Merapikan meja makan. Dan 5. Membantu ibu mencuci piring. Selanjutnya kita buka buku halaman 31. Di sini ada soal matematika. Perhatikan ke papan tulis. Ada 3.435 ditambah 1.213 sama dengan titik-titik. Jadi untuk menambahkannya ada dua cara. Yang pertama cara bersusun panjang. Yang kedua cara bersusun pendek. Kita selesaikan dulu dengan cara yang pertama, yaitu bersusun panjang. Pertama, kita lihat angka yang paling depan. Yang paling depannya ini 3.000, berarti ditulis di sini 3.000. 3.000, nolnya 3. Ditambah, terus angka yang kedua 400. Ditulis lagi 400, nolnya 2. Ditambah yang ini. Angka ini berapa? 30. Berarti ditambah 30.
Dan yang terakhir ditambah 5. Ditambah 5. Untuk angka yang kedua, kita tulis juga sama seperti yang di atasnya. Pertama, angka 1000, ditulis 1000. 1, nolnya 3. Ditambah 200. Ditambah 13. Kalau dipisah, ini angka 1, belakangnya 1 angka kan, berarti ini angka puluhan. Berarti kalau 13 ini dipisah jadi 10 ditambah 3. Setelah kita dapat angka ini, langsung kita tambahkan. Dari sini 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus tambah lagi 30 ditambah 10 sama dengan 40. Kita begini caranya, lihat, tambah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nolnya langsung turun saja 1 ya. Tambah 400 ditambah 200. 4 ditambah 2, 6. Nolnya 2 diturunkan 1, 2, 600. Dan yang terakhir 3000 ditambah 1000. 3 tambah 1, 4. Nolnya 3, 1, 2, 3. Kemudian langsung kita tambahkan 4000 ditambah 600 ditambah 40 tambah 8. Jadi tulis dari depan 4, nolnya tidak perlu ditulis lagi. Terus ini 640, yang terakhir 8. Jadi jawabannya ini. Yang kedua, cara bersusun pendek, kita tulis penjumlahan ke bawah. 3435, di bawahnya 1213. Langsung saja ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi dapat hasilnya, baik cara bersusun pendek maupun cara bersusun panjang, hasilnya 4648. Jadi 3435 ditambah 1213, hasilnya 4648. Selanjutnya, kerjakan tugas pembelajaran 5 di halaman 32 dari nomor 1 sampai 5. Boleh dikerjakan di buku tulis bila tidak muat ya. Baiklah, kita langsung lanjut ke pembelajaran ke-6. Buka buku halaman 33 dan 34. Di sana ada gambar. Yang pertama gambar orang bermain bola, yang kedua anak perempuan sedang minum susu, dan yang ketiga ada gambar sekeluarga lagi pergi piknik. Nah, ini tulis cerita berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai pada gambar. Jadi ceritanya bukan asal-asalan ya, tetapi dilihat ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari. Kan ada 5. Yang pertama bernafas, kedua memerlukan makan, ketiga bertumbuh, 4 berkembang biak, dan 5 bergerak. Jadi pilih salah satu berdasarkan gambar. Langsung saja Ibu tentukan temanya. Untuk gambar 1, temanya bergerak. Gambar 2, tumbuh atau memerlukan makan. Dan yang ketiga, memerlukan makan juga. Nah, jadi kalian buat ceritanya, boleh buat karangan sendiri atau boleh buat cerita sama dengan Ibu. Sudah Ibu siapkan ceritanya untuk ketiga gambar. Kalian dengarkan dan dicatat. Gambar yang pertama. Agar tubuh menjadi sehat, kita harus melakukan banyak gerakan yang bermanfaat. Contohnya berolahraga. Sepak bola adalah olahraga yang banyak menggerakkan tubuh, seperti berlari, menendang bola, dan menangkap bola.
Gambar kedua, Akilah sangat suka minum susu karena susu mengandung kalsium yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh menjadi lebih tinggi. Dan gambar yang ketiga, hari ini Raffi dan keluarganya pergi piknik di taman untuk menikmati keindahan alam dan rasa syukur terhadap ciptaan Allah. Tak lupa mereka membawa bekal makanan agar tidak kelaparan. Nah, itu tadi. Silahkan Ananda tulis karangannya, boleh sama dengan yang ibu bacakan tadi atau karangan Ananda sendiri ya. Yang selanjutnya masih halaman 34, ayo membaca. Nah, di sini kita akan mempelajari kembali tentang bersyukur atau pengamalan Pancasila sila yang pertama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kali ini yaitu bersyukur dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Bagaimana caranya? Dapat kita lihat pada buku, ada 3 gambar. Cara bersyukur dengan menyayangi sesama makhluk hidup yaitu merawat tanaman di sekitar kita. Nah, disiram tanaman, pohon, bunga-bunga. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Dan yang ketiga, menolong teman yang kesulitan. Coba sebutin contoh lain untuk bersyukur dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Boleh ditulis 1 kalimat di buku tematiknya. Ya. Selanjutnya kita buka buku halaman 35. Di sini ada soal ayo berhitung, soal cerita ya. Kita baca dulu sama-sama soalnya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan. Paman memelihara ayam dan bebek. Paman merawat hewan ternaknya dengan baik. Bebek dan ayam berkembang biak menjadi banyak. Kini Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Nah, kalau yang ditanya jumlah, berarti ayam dan bebek diapakan? Ditambah apa dikurang? Ya, ditambahkan. Kita tulis dulu angkanya. 2.500 ayam ditambah 3.450 sama dengan berapa jumlahnya? Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek pada penjumlahan. Nah, jadi untuk soal cerita ini kita boleh menggunakan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Kita coba dulu untuk cara bersusun panjang, sama seperti yang tadi, 2.500. Jadi 2.000 ditulis 2.000 ditambah 500 ditambah, karena ini angkanya 0, jadi tetap kita tulis 0. Dan ditambah lagi angka yang terakhir 0, tetap ditulis 0 sesuai dengan satuannya ya. Nih. 0 0 0. Selanjutnya 3.450. Yang pertama 3.000, kita tulis 3.000 ditambah 400 ditambah 50 dan ditambah yang terakhir 0. Nol ditambah 0 sama dengan 0. Tambah 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 5. Nah, setiap angka yang ditambahkan dengan 0, maka angka itu akan menjadi angka itu sendiri. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 0, 2. Ataupun sebaliknya 0 ditambah 1, 1. 0 ditambah 2, 2. Jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Ini.
500 tambah 400, 5 tambah 4, 9, nolnya turun 2, 1, 2, ditambah 2000, ditambah 3000, 2 tambah 3, 5, nolnya 3, 1, 2, 3, jadi dapat 5000 ditambah 900 ditambah 50 dan ditambah 0. Kita tambahkan, kita tulis angkanya 5950 jadi dapat 5950. Selanjutnya cara bersusun pendek, kita langsung tambahkan saja. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 5 ditambah 4, 9, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama, 5950, 5950. Jadi untuk soal cerita terserah ya, mau cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek. Selanjutnya, tadi kan mengenai soal cerita, misalnya ada pertanyaan berapa jumlah. Nah, jadi itu artinya ditambahkan. Kemudian untuk soal yang ditambahkan, itu biasanya dalam soal cerita ada kata yang pertama seluruhnya, yang kedua datang lagi, yang ketiga membeli lagi, dan yang keempat diberi. Nih, seperti halaman 35. Jadi setiap ada kata-kata dalam soal cerita seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi, itu artinya ditambahkan. Akhirnya materi hari ini juga telah selesai. Untuk selanjutnya kerjakan tugas halaman 35-36. Di sana ada soal nomor 1 sampai 6, tapi cukup dikerjakan 1 sampai 5 saja ya. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita akhiri, karena materi kita sudah selesai untuk subtema 1, maka besok hari Kamis kita akan mengadakan ulangan atau PH. Jadi, besok hari Kamis tanggal 23 Juli kita akan mengadakan ulangan harian atau penilaian harian. Baiklah, yang dipelajari itu dari PB 1 sampai 6 ya. Jadi kita ulangannya dari PB 1 sampai PB 6 subtema 1. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.